Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan membahas secara detail lagi mengenai supply and demand atau trading menggunakan cara SND. Nah, cara ini menjadi cara yang cukup favorit yang sering banget Simbah gunakan di trading challenge ya, karena gaya trading Simbah itu nggak aneh-aneh, hanya mengandalkan SND saja, tapi alhamdulillah bisa profit konsisten. Asalkan teman-teman bisa memahami metode ini dengan kafah, sebenarnya teman-teman juga bisa ya. Tergantung nanti cara mengatur psikologis trading kalian sendiri. Karena meskipun teman-teman sudah paham betul mengenai supply and demand, jika psikologinya itu rusak, ya sama saja rusak, Mbak. Nah, di sini Simba akan menjelaskan lagi secara rinci mengenai supply and demand dan juga beberapa zona-zona pentingnya. Di SND itu ada beberapa zona penting seperti top demand, top supply, order block atau area base. Hanya ketiga ini saja Mbak yang perlu teman-teman pelajari. Nah, di sini kita akan membahas order block terlebih dahulu. Order block itu masuk dalam kategori zona base atau jika kita lihat di sini ada area drop base drop. Maka area base ini menjadi area order block, Mbak. Ini kita tandai dulu. Nah, apa sih order block? Order block atau area base itu sama saja dengan area konsolidasi atau area di mana seller dan buyer itu bertarung, Mbak. Jadi mana yang menang? Nah, itulah harga yang akan terjadi. Seperti di sini, drop base. Nah, area base ini kan pertempuran antara seller dan juga buyer. Dan ternyata sellernya lebih kuat, maka harga cenderung turun. Turun dia break, lalu dia retest, dia turun lagi. Nah, inilah menjadi area sebagai area order block. Lalu dia membuat sebuah area drop base drop lagi. Nah, ini menjadi area order block lagi, Mbak. Ini adalah versi candle kejepit. Nah, ini sudah Simbah bahas ya di materi playlist. Nah, area candlestick kejepit ini menjadi area yang kuat karena ini masuk ke dalam kategori area CB1 break. Nah, jadi saat terjadi pola pembentukan bearish, lalu ada satu candlestick kejepit, ya, lalu dia ternyata terbreak atau termitigasi, area ini menjadi area order block terkuat di galaksi. Kenapa? Karena high dan low-nya itu telah terbreak. Dia membuat area drop, base, drop. Nah, candlestick kejepit yang hijau ini, Wah, ini kan low-nya telah terbreak, lalu dia naik. Nah, high-nya ini terbreak. Area ini menjadi area zona yang cukup kuat banget. Saat dia naik, maka ada kecenderungan untuk dia turun terlebih dahulu untuk mengambil liquidity pada area order blocknya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, lalu Mbak, area yang ini yang sempat menyenggol pada area order block tadi, ini menjadi area top supply. Kenapa ini menjadi area top supply? Karena di sini membentuk sebuah pola ya, baik itu dominan break atau IB itu bisa menjadi area top supply jika ada kenaikan yang terlalu tinggi. Pasti teman-teman sering melihat ya, nanti mana tadi? Pasti teman-teman sering juga melihat bahwa saat terjadi sebuah penurunan sampai kepada area order block, tiba-tiba dia langsung jump tinggi. Nah, saat dia naik tinggi itu banyak banget trader retail itu yang ketinggalan order. Terkadang juga big player juga ada yang ketinggalan order. Nah, inilah menjadi area tunggu oleh para trader, Mbak. Nah, jadi area ini itu kita bisa tandai menjadi area top supply. Nah, areanya dari sini, Mbak. Dari ekor ke ekor ya. Dari ekor sini ke ekor sini. Ini menjadi area top supply. Kenapa ini menjadi area top supply? Karena setelah dia turun sampai kepada area order block terkuat di galaksi, dia naik melakukan break. Nah, saat dia break seperti ini, dia tiba-tiba naik jump tinggi seperti ini. Nah, ini kan membentuk sebuah imbalance ya, Mbak ya. Ya. Nah, disinilah terjadinya sebuah ketinggalan atau orang itu gagal entry ya, atau entry-nya itu nggak kejemput. Oleh sebab itulah di sini banyak banget retail trader ataupun big player yang entry pada area top demand-nya. Nah, ini menjadi area top demand. Ini order block, ini top demand dan ini juga area order block. Saat dia naik, nah ini juga bisa menjadi ciri khas dari SMC, Mbak, atau Smart Money Concept. Di mana ini kan dia formasinya turun ya, Mbak ya. Lalu dia naik, turun ke area CB break. Lalu dia naik, ini kan bertindak sebagai inducement, Mbak ya. Inducement atau minor
choke atau minor high ya. Ini tak tandai lagi. Ini menjadi area minor high. Nah, saat terjadi area seperti ini, maka kita tunggu di area order blocknya. Karena kebanyakan ya big player itu jarang yang entry pembukaan pada inducement. Dia akan menunggu pada area order block di atasnya inducementnya. Nah, jadi saat terjadi inducement seperti ini, dia naik, maka kita cari order block yang di sebelah kirinya, Mbah. Apakah ada area order block? Dan ternyata di sini ada. Nah, di sini kita bisa melakukan entry posisi sell. Saat dia turun, maka turunnya kemana? Dia pasti akan mengejar pada area top supply-nya, ya. Karena kan di sini tadi banyak orang yang ketinggalan ya, Mbak ya, banyak yang ketinggalan entry. Saat dia turun, kita tarik ke sini. Oke, saat dia sampai pada area top supply-nya, maka dia cenderung akan melanjutkan kenaikannya. Jadi hanya sesimpel ini saja, Mbak. Jika kita mempelajari supply and demand. Ini seperti ini. Nah, jadi yang paling penting itu adalah area order block, top supply, top demand. Nah, ini top demand-nya di mana, Mbak? Ini adalah top demand. Kalau top supply itu ada di atas, Mbak. Lalu ini juga kita bisa jadikan area top supply, tetapi kan ini panjang banget, Mbak ya. Sebenarnya bagusan yang kecil sih sebenarnya. Top supply-nya itu dari sini ke sini. Satu candlestick dominan terbreak oleh beberapa candlestick. Nah, ini menjadi area top supply. Saat dia turun tajam seperti ini, ada kecenderungan untuk dia balik arah lagi ke top supply sebelum melanjutkan penurunannya. Nah, jadi ini kita tandai, dia turun, biarkan saja. Begitu dia naik masuk ke top supply, kita bisa entry sell. Lalu saat dia turun, kita tunggu pada area top demand-nya. Ini kan bergerak sebagai top demand. Kita geser, saat dia menyentuh area top demand, dia langsung terbang lagi. Jadi hanya sesimpel ini saja, Mbak. Paham nggak, Mbak? Kalau untuk supply and demand. Karena Simba trading itu hanya menggunakan metode ini saja. Tapi terkadang Simba juga menggunakan SMCC ya untuk melihat pola pullback seperti ini. Saat dia naik membentuk sebuah inducement, kita tunggu pada area zone entry-nya, yaitu pada zona order block. Ya, karena setelah dia membuat inducement seperti ini atau membuat sebuah minor choke atau minor high, maka ada kecenderungan untuk dia naik lebih dalam lagi sampai menyentuh pada zona order blocknya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Saat dia turun seperti ini, dia di sini membentuk sebuah top supply, ada kemungkinan untuk dia diambil lagi, Mbak. Karena terkadang dia turunnya itu nggak mampu langsung masuk ke dasar, dia akan mengambil liquidity terlebih dahulu sebelum lanjut melakukan penurunan sampai kepada area top demand-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi rumus SND itu hanya ada 3, order block, top supply dan juga top demand. Nah, order block itu bisa dikategorikan menjadi area base juga karena penyebutannya yang berbeda. Drop, base, drop. Nah, ini menjadi base, ini menjadi order block juga. Sama ya, Mbak ya. Order block, area base itu sama saja. Dan sebenarnya di beberapa playlist Simba itu juga sudah Simba jelaskan terkait order block, mitigation block ataupun breaker block. Nah, area ini menjadi area breaker block ini, Mbak. Ya. Ini menjadi area breaker block. Kenapa? Karena dia telah termitigasi dari yang menjadi drop base drop, terus tiba-tiba dia naik membentuk sebuah high ya, mengalami kenaikan di mana high dan low-nya telah terbreak. Ini menjadi breaker block atau sama juga menjadi area order block terkuat di bumi sebagai CB1 break. Saat ada pola pembalikan arah turun pada area zona order blocknya, ada kecenderungan untuk dia mengalami kenaikan. Dan zona ini menjadi area top supply untuk menunggu order selanjutnya. Paham ya, Mbak ya? Semoga teman-teman paham dengan penjelasan Simbah, karena jujur Simbah kurang mahir kalau untuk menjadi mentoring seperti ini. Karena basicnya itu bukan sebagai seorang mentor tapi sebagai seorang trader, jadi kurang familiar kalau untuk mentoring teman-teman. Jadi semoga apa yang Simbah bahas di sini teman-teman paham ya. Salam dari saya, Simbah Info.